Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Miten dalam pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur bangun ruang. Adapun pengertian bangun ruang yaitu bangun yang berbentuk 3 dimensi yang mempunyai isi atau volume. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4 dan juga KD 4.4. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur bangun ruang antara lain kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola. Baik, kita bahas yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Sifat kubus yang pertama yaitu memiliki 12 rusuk yang semuanya sama panjang. Ya. Nah, contohnya seperti pada gambar, kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 9, 10, 11, 12. Jadi semua rusuknya sama panjang, berjumlah 12 buah. Sifat yang kedua yaitu memiliki 8 titik sudut. Ya, titik-titik sudut, titik yang mempertemukan 3 buah rusuk pada kubus. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang terakhir 8. Selanjutnya memiliki 6 sisi. Ya, sisi kubus ini berbentuk persegi anak-anak semuanya, dan semuanya keenam-enamnya semuanya sama luas. Ya, contohnya sisi ABC, ya, sisi depannya ABC D, kemudian sisi belakangnya EFGH, sisi atasnya ADHE, sisi bawahnya BCGF, sisi samping kiri ABFE, sisi sebelah kanan DCGH, berjumlah 6 buah sisi, dan semua sisi tersebut memiliki luas yang sama. Anak-anak, untuk menyebutkan rusuk kita menggunakan 2 huruf ya. Di sini contohnya Bapak kasih contoh AB. Ya, misalnya rusuk AB kita menggunakan 2 huruf ya. Kemudian rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, dan seterusnya. Sedangkan untuk titik sudut kita menyebutkan dengan 1 huruf saja. Misalnya titik sudut A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk sisi kita menyebutkan menggunakan 4 huruf ya. Sisi ABCD misalnya, ABCD yang ini di depan ya. Kemudian yang belakangnya sisi EFGH, dan seterusnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bangun ruang yang berikutnya yaitu balok. Sifat balok yang pertama yaitu memiliki 12 rusuk. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jumlah rusuk pada balok sama dengan jumlah rusuk pada kubus. Namun terdapat perbedaan. Ya, jika rusuk pada kubus semuanya sama panjang, rusuk pada balok tidak semuanya sama panjang, hanya rusuk-rusuk yang sejajar yang sama panjang. Contohnya seperti ini yang dimaksud dengan rusuk-rusuk sejajar. Ya, ini rusuk yang depan atas, kemudian yang depan bawah, kemudian rusuk belakang atas, kemudian belakang bawah. Ini memiliki ukuran yang sama panjang. Ya. Yang sama panjang lagi yang lain, samping kiri atas ya, dan juga kiri bawah, juga kanan atas dan kanan bawah sama. Kemudian depan kanan, depan kiri, depan belakang, kemudian depan belakang lagi memiliki ukuran yang sama. Balok juga memiliki 8 titik sudut ya, titik yang mempertemukan 3 buah rusuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sama seperti kubus, balok juga memiliki 8 titik sudut. Balok juga memiliki 6 sisi. Jika pada kubus semua sisinya berukuran sama atau luasnya sama, sedangkan pada balok berbeda ya. Hanya sisi-sisi yang berhadapan yang luasnya sama. Jadi sisi yang tidak berhadapan luasnya belum tentu sama. Di sini Bapak kasih contoh, sisi depan ABCD memiliki luas yang sama dengan EFGH. Mengapa sama? Karena mereka saling berhadapan, sisi depan dan belakang. Sisi yang berhadapan yang lain yaitu sisi sebelah kiri dan kanan, ini juga memiliki luas yang sama. Juga sisi atas ADHE dan sisi bawah BCGF juga memiliki luas yang sama karena mereka saling berhadapan satu sama lainnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bangun ruang yang berikutnya yaitu prisma tegak. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan 2 buah prisma. Ya, ada beberapa jenis prisma tapi Bapak jelaskan cukup 2. Ini namanya prisma tegak segitiga. Mengapa disebut prisma tegak segitiga? Karena bagian alas dan bagian atasnya berbentuk bangun datar segitiga. Nah, yang sebelah kanan disebut prisma tegak segi 5. Mengapa? Karena bagian alas dan bagian atapnya atau bagian tutupnya berbentuk bangun datar segi 5. Sifat prisma yang pertama yaitu terdiri atas sisi alas. Ya. Contohnya ini, yang prisma segitiga, sisi alasnya yaitu ABC, kemudian sisi atasnya atau tutupnya DEF. Selanjutnya, prisma juga memiliki sisi tegak anak-anak. Sisi tegak itu sisi yang menghubungkan sisi alas dan juga sisi atas. Ya. Contohnya sisi ACFD. Nah, ini merupakan sisi tegak. Selanjutnya juga ada sisi BCFE, juga termasuk sisi tegak. Kemudian sisi tegak yang terakhir yaitu ABED. Sifat yang berikutnya yaitu memiliki sisi alas sama dengan sisi atas ya. Jadi harus sama. Untuk bagian alas dan bagian atasnya harus berbentuk bangun datar yang sama. Sifat yang ketiga, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ya, jika kita amati, semua sisi tegak pada prisma berbentuk persegi panjang. Sifat berikutnya yaitu jumlah sisi, jumlah rusuk, dan juga jumlah titik sudutnya ditentukan oleh bentuk sisi alas dan atasnya. Jadi berbeda-beda Nana ya, untuk jumlah sisi, jumlah rusuk, dan titik sudut pada setiap prisma itu berbeda-beda. Contohnya di sini ada prisma segitiga dan prisma segi 5. Untuk prisma segitiga, jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, dan yang di depan 5 jumlahnya ya. Untuk prisma segitiga tegak atau prisma tegak segitiga, jumlah sisinya ada 5. Sedangkan untuk prisma tegak segi 5, kita hitung jumlah sisinya yaitu sisi alas 1, kemudian yang keduanya sisi atas, kemudian sisi-sisi tegaknya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, sehingga totalnya ada 7 sisi. Nah, jadi ada perbedaan antara prisma tegak segitiga dan juga prisma tegak segi 5. Begitu pula dengan jumlah rusuknya berbeda. Ya, pada prisma tegak segitiga ada 1, 2, 3, kemudian atasnya 3 juga jadi 6, kemudian ada rusuk tegaknya yaitu 1, 2, 3, sehingga jumlahnya ada 9 rusuk. Berbeda dengan prisma tegak segi 5 yang rusuknya ada 5, 10, kemudian ditambah dengan 5 yang tegak jadi 15. Jadi beda-beda ya. Juga demikian dengan titik sudutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bangun yang berikutnya yaitu bangun limas. Nah, ini anak-anak dapat amati dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di piramida. Jika kita amati di piramida bentuknya seperti ini ya. Limas juga memiliki alas yang berbeda-beda. Ada yang alasnya berbentuk segitiga, ada juga alasnya yang berbentuk
segi 4. Nah, untuk alas yang berbentuk segitiga kita namakan limas segitiga. Sedangkan untuk alas yang berbentuk segi 4 kita namakan limas segi 4. Sifat yang pertama yaitu terdiri atas sisi alas dan sisi miring. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan, ini sisi alasnya. Kemudian sisi miringnya yang ini. Ya, sisi ACP itu sisi miring. Kemudian sisi CBP juga sisi miring. Sisi ABP juga termasuk sisi miring. Demikian juga dengan limas segi 4. Berikutnya, limas memiliki satu titik puncak. Ya, ini Bapak tandain dengan huruf P. Berbeda dengan prisma, jika prisma alas dan tutupnya sama bentuknya. Untuk limas, alasnya berbentuk segitiga contohnya, tetapi dia tidak mempunyai tutup, tapi limas mempunyai titik puncak atau titik ujungnya. Sifat berikutnya yaitu sisi alas dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ya, jadi bisa juga segi 6 dan seterusnya. Jadi kita namakan limas sesuai dengan sisi alasnya. Sisi miring pada limas berbentuk segitiga. Ya, jika kita amati anak-anak, baik limas segitiga maupun limas segi 4, sisi miringnya berbentuk segitiga. Ya. ACP ini berbentuk bangun datar segitiga, juga sama halnya dengan limas segi 4, sisi miringnya ini berbentuk bangun datar segitiga. Sifat berikutnya yaitu jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut ditentukan oleh bentuk sisi alasnya. Jadi untuk limas segitiga, jumlah sisinya ada 1, 2, 3, kemudian yang depannya berarti 4 ya. Sedangkan untuk limas segi 4, sisinya ada 1, kemudian ditambahkan dengan sisi miringnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ya, satunya depan, satu lagi belakang, satu lagi sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. Jadi total sisi pada limas segi 4 sebanyak 5 sisi, sedangkan pada limas segitiga hanya terdapat 4 buah sisi. Juga dengan rusuknya berbeda tentunya. Kita hitung ini 3, yang bawah 3, kemudian 4, 5, 6. Ya, untuk limas segitiga rusuknya ada 6. Sedangkan untuk limas segi 4 rusuknya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada rusuk-rusuk tegaknya 5, 6, 7, 8. Jadi berbeda. Demikian juga dengan banyaknya titik sudut. Bangun yang berikutnya, nah ini tentunya anak-anak sudah sering melihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini namanya tabung. Contohnya seperti celengan misalnya yang berbentuk tabung. Nah, sifat tabung yang pertama yaitu terdiri atas sisi alas, sisi atas, dan sisi lengkung. Nah, pada gambar Bapak sajikan sebuah tabung, sisi alasnya yang bawah, kemudian sisi atasnya. Ini ukurannya sama ya anak-anak ya, berbentuknya sama. Sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran. Dan juga sisi lengkung. Ini yang bagian lengkungannya. Ya, jika kita amati. Selanjutnya, sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, sisi alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, tabung juga memiliki 2 rusuk ya. Tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk atas dan juga rusuk alas. Sifat tabung yang berikut yaitu tidak memiliki titik sudut. Jadi, bangun ruang, salah satu bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah tabung. Karena tidak ada titik pertemuan antara rusuk-rusuknya. Nah Pak, yang ini apakah bukan disebut titik sudut? Bukan ya. Jika kita amati tabung dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada garis yang seperti ini. Garis ini hanya untuk mewakili bagian tepinya atau bagian lengkungannya saja. Baik, kita lanjutkan ke bangun ruang berikut yaitu kerucut. Sifat kerucut yang pertama yaitu memiliki 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Nah, ini contohnya seperti topi ulang tahun misalnya. Ya, ini sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada sisi lengkungnya. Ya, ini bukan berupa garis ya. Ini bukan berupa garis, tapi
ini berupa lengkungan. Namun jika kita gambar, maka kita menggunakan garis. Sifat berikutnya yaitu memiliki satu titik puncak ya. Jadi sama seperti limas tadi, kerucut juga memiliki titik puncak ya, bagian ujung. Kemudian kerucut memiliki satu buah rusuk. Yang mana rusuknya yaitu rusuk alas ya, yang berbentuk lingkaran. Ini rusuknya. Nah, kita lanjutkan ke bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Sifat bola yang pertama yaitu hanya terdiri atas satu sisi yang melengkung ya. Jika kalian amati bola basket misalnya, atau bola voli, atau bola kaki misalnya, nah itu hanya memiliki satu sisi lengkung saja ya. Tidak seperti pada gambar ini ada lingkaran, beberapa lingkaran. Ini hanya sebagai ilustrasi, tapi kalian bisa amati pada bola dalam kehidupan sehari-hari itu hanya memiliki satu sisi lengkung saja. Bola juga tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Bola tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut. Kita tidak menemukan pertemuan antara rusuk-rusuknya sehingga membentuk sudut, tidak ada ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Bapak sedikit bahas tentang bangun ruang. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, kemudian dapat menjadi bekal untuk kalian di kelas berikutnya, dan juga sebagai pengetahuan kalian untuk bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku penunjang kalian. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap terapkan 3M, yaitu kita harus wajib memakai masker, kemudian kita juga mencuci tangan menggunakan sabun, dibilas menggunakan air yang mengalir, kemudian kita juga menjaga jarak dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita di sekitar, agar kita terhindar dari segala wabah, kemudian kondisinya cepat pulih, cepat membaik, sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah. Terima kasih.